Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu mengisi selang ini dengan menggunakan air secara penuh. Jika selang ini sudah diisi air dengan penuh, seperti yang saya tunjukkan ini ya teman-teman, airnya ada di selang ini dua-duanya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu teman-teman bisa menutup selang ini. Jadi kedua lubang selang ini teman-teman tutup secara bersamaan. Barulah selang ini akan bekerja menyedot air kolam secara otomatis. Oke, untuk itu simak terus, tonton terus video ini sampai selesai dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Jumpa lagi di channel Gigafishpedia. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel Gigafishpedia, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan seputar budidaya ikan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas seputar budidaya ikan nila, yaitu cara membersihkan kolam ikan nila. Di sini tentunya kolam ikan nilanya terbuat dari terpal, dan di kolam ini saya tidak menggunakan aerator ataupun filter penyaring, dikarenakan kolam ikan nila ini ikannya masih kecil-kecil dan saya tidak berani menggunakan filter. Mungkin nanti kedepannya saya akan menggunakan yang namanya aerator untuk kolam ikan nila ini. Oke teman-teman, jadi saya ingin memberitahu kepada teman-teman semua ciri yang pertama, ciri ikan nila mabok ya. Ini adalah ciri ikan nila yang mabok, dimana ikan nilanya semuanya naik ke atas permukaan. Kemudian apa sih yang menyebabkan ikan nila mabok? Tentunya penyebab utama ikan nila pada mabok adalah kualitas air kolam yang sangat buruk. Walaupun terlihat airnya di sini sangat jernih, akan tetapi ikan nilanya pada naik ke atas permukaan dikarenakan pemberian pakan pelet yang terlalu banyak, sehingga menyebabkan ikan nila ini naik ke atas permukaan. Karena jika kita memberikan pakan pelet yang terlalu banyak, kemudian pakan pelet itu tidak habis dimakan oleh ikan nila, otomatis pakan yang pelet akan mengendap di dasar kolam dan kelamaan akan memunculkan kandungan amoniak yang berlebih, sehingga ikan nila menyebabkan naik ke atas permukaan seperti ini teman-teman. Jika kita membiarkan hal ini secara terus-menerus, pastinya nanti ikan nila ini akan banyak yang mati teman-teman. Karena sesuai dengan pengalaman saya tidak menyadari bahwa ikan nila yang naik ke atas permukaan seperti ini adalah tanda ikan nila yang mabok, dikarenakan kualitas air yang sangat buruk teman-teman. Dari pengalaman tersebut, saya terus belajar dan mengamati karakteristik dari ikan nila ini, dan alhamdulillah sudah ketemu. Dan ini baru saya temukan hari ini ya teman-teman, karena semalam ikan nilanya masih sehat, tidak ada yang mengambang seperti ini naik ke atas permukaan, dan pagi harinya banyak yang naik ke atas permukaan seperti ini. Oleh karena itu, jika teman-teman melihat kejadian seperti ini, banyak benih ikan nila yang naik ke atas permukaan dan kemudian pergerakannya juga kurang gesit, itu tandanya kualitas airnya kurang bagus, dan saran saya harus segera diganti air kolamnya teman-teman. Resiko kolam terpal jika tidak menggunakan filter memang seperti ini ya teman-teman. Kita harus rajin-rajin melihat kondisi benih ikan nila dan melihat kualitas air kolam itu sendiri. Dan di sini saya menguras air kolamnya kurang lebih seminggu atau 2 minggu sekali ya. Oke, kemudian saya akan lanjut ya. Saya akan memberitahu kepada teman-teman semuanya cara mudah membersihkan kolam ikan nila. Di sini saya menggunakan alat yang sangat sederhana, yaitu selang. Langkah selanjutnya teman-teman bisa mengisi selang ini dengan menggunakan air ya secara penuh. Jika air sudah terisi penuh di selang, kemudian kita akan menyedot air kolam nila ini dengan menggunakan selang. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman bisa menutup kedua lubang selang yang seperti saya contohkan ini teman-teman ya. Ini dua lubang selang ini saya tutup, tujuannya untuk dapat menyedot air kolam teman-teman. Yuk kita lanjut proses penyedotannya. Dan ini ya, jadi tangan kiri saya masukkan ke kolam dan tangan kanan saya buang air kolamnya. Jadi kedua lubang selang teman-teman lepas secara bersamaan, dan otomatis jika kedua lubang selang sudah dibuka secara bersamaan, maka selang akan mulai menyedot air kolam, dan bisa dilihat airnya sangat deras sekali ya. Ini
cara mudah saya untuk menyedot air kolam ikan nila tanpa menggunakan mesin penyedot air. Jadi sangat mudah sekali ya teman-teman. Saya rasa teman-teman di rumah juga bisa melakukan hal ini. Jika teman-teman tidak mempunyai mesin penyedot air, teman-teman cukup menggunakan selang seperti ini, seperti yang tadi saya sebutkan cara-caranya. Dan kemudian langkah selanjutnya kita membersihkan dasar-dasar kolam yang banyak sekali kotoran-kotorannya. Bisa dilihat ya, ini kotorannya banyak sekali di dasar kolam dan ini mulai tersedot semuanya ya. Kita jadi bersihkan semuanya, dasar kolamnya seperti ini hingga bersih. Dan teman-teman harus sangat hati-hati ya dalam membersihkan kolam benih ikan nila ini. Jadi kita harus teliti banget, kita harus melihat secara detail sekali. Takutnya dikhawatirkan ada benih ikan nila yang tersedot oleh selang ini, karena diameter selang ini cukup besar ya. Jadi bisa memungkinkan untuk benih ikan nila tersedot oleh selang ini. Untuk menguras air kolam ini dengan menggunakan selang cukup singkat waktunya ya teman-teman. Kurang lebih 15 menit air kolam sudah mulai surut. Nyedot airnya ini selangnya sangat kencang sekali ya. Jadi mempersingkat waktu kita dalam proses pengurasan air kolam ikan nila ini. Oh iya, satu lagi, untuk semakin tinggi kolam tersebut akan semakin cepat daya hisap selang ini teman-teman. Jadi ini kolam ini tingginya kurang lebih 60 cm dan kemudian selang ini atau air ini daya hisapnya sangat kencang sekali. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini di dasar kolam banyak sekali pelet yang tidak habis dimakan oleh benih ikan nila ini, sehingga benih ikan nila ini lama-kelamaan akan mabok karena pelet yang tidak habis dimakan ini akan menghasilkan kandungan amoniak yang berlebih di dasar kolam, sehingga kita harus menyedot kotoran-kotoran ini, pelet-pelet, sisa-sisa pelet yang tidak habis dimakan kita harus buang. Oke, setelah kita sudah membuang semua kotoran ataupun sisa-sisa pelet yang tidak habis dimakan oleh benih ikan nila, langkah selanjutnya teman-teman bisa menyisakan air kolam ini sebanyak 5%. Jadi jangan di full keringkan ya teman-teman. Sisakan air kolam yang lama sebanyak 5%, karena jika kita mengeringkan secara full air kolam yang lamanya, dikhawatirkan ikan nila tersebut akan mabok ataupun akan stres, kemudian akan menyebabkan kematian. Setelah kita menyisakan air kolam sebanyak 5%, lalu kita dapat mengisi kembali air kolam tersebut. Setelah kita mengisi air kolam, biasanya saya menggunakan yang namanya garam kasar dan juga rendaman air daun ketapang. Fungsinya yaitu untuk menstabilkan pH air, membunuh bakteri jamur yang terdapat pada kolam, dan kemudian yang terakhir yaitu menurunkan resiko stres pada ikan nila. Karena biasanya pada saat melakukan penggantian air kolam seperti ini, tentunya benih ikan nila akan stres. Oleh karena itu saya biasanya selalu menggunakan campuran garam kasar dan juga rendaman air daun ketapang. Oke lah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sukses.